Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat atau secara sederhana tentang relasi dari hukum dan dalil dalam perspektif filsafat hukum Islam. Khususnya di sini mengenai tentang perspektif ontologi dari relasi atau hubungan antara dalil dan hukum. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi tersebut, perlu kita ketahui tentang tiga hal. Yang pertama itu apa itu dalil, yang kedua apa itu hukum, dan yang ketiga apa itu ontologi itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, secara sederhana, dalil itu adalah segala ketentuan yang menjadi rujukan atau dasar atau patokan dalam menentukan suatu hukum, baik itu dari Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Sementara itu, hukum itu adalah ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengatur, baik itu berupa perintah, larangan, ataupun anjuran. Dalam Islam sendiri teman-teman sekalian, bahwa hukum itu ada 5. Yang pertama itu ada wajib, yang kedua ada haram, yang ketiga ada sunnah, yang keempat itu ada makruh, dan yang kelima ada mubah. Lalu apa itu ontologi? Ontologi merupakan cabang dari ilmu filsafat atau bagian dari filsafat Islam yang membahas mengenai keberadaan atau realitas sesuatu secara mendalam. Sedangkan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa dalam filsafat itu, khususnya filsafat hukum Islam, banyak aliran-aliran yang memiliki pemahaman atau pandangan yang berbeda dalam memahami atau dalam menanggapi tentang relasi antara dalil, hukum, perspektif ontologi itu sendiri. Jadi kita akan membahas secara sederhana tentang perspektif ontologi dari relasi antara dalil dan hukum. Baik teman-teman sekalian, jadi dalam filsafat hukum Islam ada beberapa aliran yang akan saya sampaikan, yaitu ada 3 aliran dalam memahami tentang perspektif ontologis tentang relasi dalil dan hukum menurut aliran-aliran tersebut. Yang pertama itu ada aliran Mu'tazilah. Aliran ini atau kelompok ini, mereka itu memiliki pemahaman tentang relasi antara dalil dan hukum yang berbeda dari aliran-aliran lainnya. Aliran ini menyatakan bahwa hukum itu bersifat rasional. Jadi, sekalipun tidak ada dalil yang mengatur tentang hukum, hukum itu sudah eksis atau sudah jauh ada sebelum adanya dalil. Karena secara fitrah, manusia itu memiliki akal yang dapat digunakan secara rasional dalam menentukan baik ataupun buruk, atau benar atau salahnya sesuatu. Sehingga secara perspektif ontologis, mereka ini beranggapan atau berpendapat bahwa hukum itu dapat ditentukan oleh manusia menggunakan akalnya secara rasional tanpa harus berpatokan dengan dalil. Jadi hukum ini sudah jauh ada sebelum adil, dan hukum ini bersifat sendiri atau manusia yang dapat menentukannya. Kemudian teman-teman sekalian, aliran yang kedua itu adalah aliran Asy'ariyah. Jika tadi yang pertama mengatakan bahwa hukum itu bersifat rasional tanpa membutuhkan dalil, maka aliran yang kedua atau Asy'ariyah ini memiliki pendapat yang berlawanan dengan pendapat tersebut. Aliran Asy'ariyah ini menyatakan bahwa hukum itu tidak bersifat absolut atau tetap, jadi membutuhkan sesuatu dalam penetapannya. Mereka menyatakan bahwa hukum itu ada karena dalil. Mereka berpendapat bahwa memang hukum dapat ada tanpa adanya dalil, tapi proses penetapannya
atau proses pembentukan dari hukum tersebut itu membutuhkan dalil syara atau dalil yang seperti yang saya sebutkan tadi dari Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas, sehingga hukum ini tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi membutuhkan dalil dalam menetapkan hukumnya. Jadi secara ontologis dalam perspektif mereka, hukum ada karena dalil, bukan dalil ada karena hukum. Kemudian teman-teman sekalian, aliran yang ketiga itu aliran Maturidiyah. Aliran ini berbeda pendapat atau berada di tengah-tengah antara pendapat dari Mu'tazilah dan pendapat dari Asy'ariyah. Mengapa demikian? Mereka menyatakan bahwa hukum itu memang benar adanya, bahwa hukum itu dapat ditentukan oleh manusia secara rasional karena manusia secara fitrah mampu membedakan baik dan buruk, benar atau salah menggunakan akal pikirannya. Namun mereka juga menyatakan bahwa hukum itu tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi membutuhkan dalil dalam penetapannya, sehingga secara ontologis mereka menyatakan bahwa keberadaan atau relasi dari hukum dan dalil tersebut itu tidak dapat dipisahkan. Dalil mempunyai posisinya tersendiri dalam penetapan hukum, sedangkan akal pikiran dalam proses penetapan hukum juga itu mempunyai posisi sendiri. Mereka ini tidak dapat dipisahkan, tetapi mereka saling mendukung. Hukum ini hukum atau akal manusia diberikan ruang tersendiri dalam menentukan hukum, akan tetapi dalam proses penetapannya mereka membutuhkan dalil, sehingga tidak seperti pada pendapat-pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa hukum itu ada karena dalil atau dalil itu ada jauh sebelum hukum. Mereka berada di tengah-tengahnya dengan menyatakan kesimpulan bahwa hukum dan dalil tidak dapat dipisahkan, akan tetapi saling mendukung. Hukum memang ada secara realitas karena fitrahnya manusia mampu membedakan baik dan buruk, akan tetapi dalam proses penetapannya membutuhkan dalil karena manusia itu beragama atau meyakini bahwa Tuhan itu ada, sehingga mereka membutuhkan tuntunan berupa dalil dalam penetapan hukumnya. Kemudian teman-teman sekalian, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, maka ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, aliran Mu'tazilah ini menyatakan bahwa hukum ada tanpa membutuhkannya dalil. Kemudian aliran yang kedua, yaitu aliran Asy'ariyah, ini menyatakan bahwa hukum memang ada, tapi dalam proses penetapannya itu masih membutuhkan dalil, sehingga hukum dianggap benar-benar tidak ada kecuali memang ada dalil yang mengatur hal tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu aliran yang berada di tengah-tengah atau aliran Maturidiyah, yang memiliki pendapat yang mengambil semua dari pendapat kedua tersebut, yaitu bahwa relasi antara dalil dan hukum itu saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Hukum memiliki tempat sendiri dalam proses pelaksanaannya, akan tetapi dalam proses penetapannya itu membutuhkan dalil untuk mengatur bagaimana pelaksana hukum itu tersebut. Sehingga teman-teman sekalian, maka dapat kita simpulkan bahwa aliran dalam ilmu filsafat ini memiliki pandangan-pandangan yang berbeda yang dapat kita ambil sebagai rujukan dalam menentukan suatu hukum. Namun tetap kita menggunakan sumber hukum yang benar. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.